Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita jumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah Geologi Struktur. Nah, pada video pembelajaran kali ini merupakan bagian dari pekan keempat yang akan membahas terkait dengan stres, begitu ya. Yang sebenarnya sudah kita sempat singgung di beberapa pertemuan yang lalu, yang tentunya stres ini merupakan bagian dari analisis dinamik. Salah satu dari tiga analisis yang digunakan dalam mengamati fitur-fitur geologi struktur. Baik, dan untuk apa tujuannya? Sedangkan kalau analisis dinamik itu sebenarnya bertujuan untuk menginterpretasikan stres yang telah menghasilkan deformasi, gitu ya. Setelah kita sudah membahas terkait dengan analisis kinematik secara umum, dengan adanya deformasi dan strain secara lebih spesifik ya pada suatu batuan. Lalu sekarang kita akan membahas terkait dengan apa yang menyebabkan batuan tersebut terdeformasi, yaitu adanya stres. Nah, di sini nanti kita akan menggambarkan asal dan kejadian gaya-gaya yang menghasilkan stres, dan juga ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan menyeluruh antara stres, strain, dan kekuatan batuan. Nah, untuk kekuatan batuan ini sendiri akan kita bahas di pekan selanjutnya, yaitu terkait dengan sifat fisik suatu batuan dan nanti akan berdampak terhadap deformasi yang terjadi pada suatu batuan tersebut. Sehingga nanti ada yang kita sifatkan, ada yang bersifat brittle, ada yang bersifat poroelastik, ada bersifat elastik, plastik, dan sebagainya. Baik, untuk pekan ini kita akan membahas saya akan bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah fundamental dari stres itu sendiri. Jadi lebih terkait dengan pendahuluannya ya. Jadi kita akan terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai vektor, gaya, lalu hubungan dengan stres yang nantinya mungkin akan dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai tensor stres begitu. Lalu yang kedua, kita akan membahas terkait dengan state of stress yang berarti kedudukan stres pada suatu bidang tertentu begitu ya, yang nantinya akan diejawantahkan atau kita akan terjemahkan begitu ya dengan menggunakan diagram Moore untuk mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir adalah kita melihat kondisi di lapangannya atau kondisi di kerak bumi, bagaimana kondisi stres di kerak bumi seperti itu. Jadi insya Allah video pembelajaran ini kita bagi ke dalam 4 bagian yang memuat bagian-bagian spesifik seperti ini. Dan teman-teman semua diharapkan menyimak video pembelajarannya secara bertahap ya. Jadi jangan loncat-loncat karena dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat ini saling berkaitan. Baik, kita mulai dari bagian ini. Bagian ini memuat vektor dan sistem koordinat. Nah, jadi kita kupas dulu dari awal ya. Kita kuliti dulu dari awal bahwasanya rekan-rekan semua untuk memahami sebuah sistem stres begitu, tentunya kita harus memahami dulu dasarnya. Jadi, teman-teman ingat lagi mata kuliah fisika ataupun kalkulus ya, matematika pada semester 1 dan 2 kita mengenal ada yang kita sebut sebagai skalar, ada yang kita kenal sebagai vektor, dan ada yang kita kenal sebagai tensor, begitu ya. Nah, kita melihat skalar itu sebuah besaran, ya, sebuah besaran tanpa memiliki arah, begitu kan ya. Besaran saja, memiliki nilai. Contohnya seperti apa? Seperti massa. Kita memiliki beban 5 kg misalkan. That's it. Temperatur misalkan ya. Pada titik saya berdiri, mungkin temperaturnya sekitar 27 derajat mungkin ya atau 28 derajat Celcius. Tapi di tempat teman-teman yang lain mungkin yang ada di ruangan ber-AC bisa sekitar 20 derajat ataupun bisa sekitar 18 derajat begitu ya. Nah, di titik tertentu dia memiliki besaran tertentu. Nah, itu adalah ciri khas dari skalar yang nantinya kita kaitkan dengan bidang yang kita sebut sebagai bidang nol dimensi begitu ya. Bidang nol dimensi yaitu seperti ini. Nah, kita kaitkan dengan bidang nol dimensi atau kita sebut sebagai skalar. Jadi skalar ini bisa digambarkan merupakan sebuah titik begitu. Itu adalah skalar. Nah, yang kedua adalah vektor.
Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Dan vektor ini termasuk dengan kecepatan, ya. Lalu ada gaya, begitu ya. Gaya, ada akselerasi, ada titik ke plane, ke bidang, begitu ya. Dan ada suatu azimut juga. Nah, sebenarnya begini, teman-teman semua, kita tahu bahwasanya sebuah garis ya, sebuah garis ini merupakan kumpulan antar titik-titik, begitu kan? Titik-titik yang banyak. Teman-teman dulu waktu waktu TK atau waktu balita kan pernah ada silakan menggambarkan beruang misalkan ya. Tapi kita punya titik-titiknya dulu gitu. Punya dash point begitu kan. Tik 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 tik. Silakan ikuti garis-garis ini gitu kan. Nah, kalian kan disuguhkan titik-titik yang nantinya kalian akan hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, itu pun sama dengan garis. Secara definisi garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Nah, tentu ini merupakan tingkat lanjut dari sebuah skalar tadi ya. Jadi vektor itu merupakan besaran. Besaran itu kan skalar ya, yang memiliki arah. Nah, memiliki arah. Jadi besaran tersebut dia memiliki arah tertentu. Apakah dia akan, misalkan di sini ada satu besaran, apakah dia ke arah kanan, gitu ya? Apakah dia arah ke bawah? Apakah dia ke arah kanan bawah? Atau dia ke arah kiri? Nah, ini kita sebut sebagai vektor, begitu kan ya? Nah, vektor itu atau sebuah garis ya dalam hal ini kita sebut sebagai dimensi satu, satu dimensi. Jadi bidang satu dimensi kita sebut sebagai eh, vektor begitu ya. Nah, ini kan ada tensor skalar. Nah, ini tensor vektor begitu ya. Nah, ini ranking satu berarti kan satu dimensi begitu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mendapat juga praktikumnya yaitu ini jenis-jenis struktur garis. Struktur garis di sini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah ke bagian ketiga, yaitu tensor. Nah, tensor ini sebenarnya hal yang umum ya. Ini sebenarnya bahasa matematis di sini, sebenarnya bahasa matematis. Jadi dalam hal ini mungkin kita akan mudah kita nanti tensor akan saya jelaskan di beberapa slides berikutnya. Tapi secara mudah untuk memahami adalah ini merupakan sebuah bidang, ya, sebuah bidang. Yang tentunya bidang ini adalah susunan dari garis-garis begitu ya. Bidang tersusun dari kumpulan garis-garis. Apabila garis tadi tersusun atas kumpulan titik-titik, sedangkan bidang ini tersusun atas kumpulan garis-garis. Nah, ini kita sebut sebagai bidang, dalam hal ini tensor lah ya, secara umum, atau mungkin matriks nantinya ya kita sebutnya. Nah, ini terkait dengan stress, terkait dengan strain, atau ada thermal conductivity dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika gaya merupakan sebuah vektor, lalu stres itu merupakan sebuah tensor. Mengapa seperti itu? Nah, nanti kita akan ulas secara mendalam ya di bagian ini. Yang jelas, sebuah bidang ini, dua dimensi, ini merupakan bagian dari dua dimensi teman-teman ya. Nah, jadi kita mengenal nih ada bidang 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, lalu kita juga mengenal ada yang kita sebut sebagai 3 dimensi. 3 dimensi itu seperti bangun ruang, kubus, balok, bola begitu ya, atau limas begitulah. Teman-teman sudah familiar juga tuh kan pasti dengan bidang tiga dimensi. Dan juga teman-teman yang benar-benar mengerjakan praktikum khususnya untuk pekan 1 dan modul 1 dan modul 2 tentunya sudah tidak asing ya dengan gambaran tiga dimensi ya, ada proyeksi, ortografi dan sebagainya. Nah, ini dia, ini merupakan bidang tiga dimensi dan ada selanjutnya 4 dimensi dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, yang ingin kita cukupkan sampai tiga dimensi ya. Kita batasi dengan tiga dimensi gitu. Oke. Nah, teman-teman semua, selain menunjukkan bahwa 0, 1, 2 dan 3 itu sebagai dimensi, angka itu pun secara sebagai konsekuensi logisnya, dia juga menunjukkan sumbu bidang yang bisa sumbu yang mewakili benda-benda tersebut. Seperti halnya vektor. Vektor itu bilang satu dimensi, otomatis dia hanya memiliki satu sumbu. Misalkan begini kan. Nah, kalau kita menggunakan sistem koordinat gitu kan, jadi kita menggunakan sistem koordinat, berarti kan di sini ada, misalkan kita punya x, y, berarti kan dia hanya mewakili satu sumbu saja ya, entah sumbu x atau entah sumbu y seperti itu ya.
Nah, itu kita katakan dia memiliki satu sumbu saja. Nah, ketika kita berbicara dua dimensi, teman-teman semua, kita berbicara suatu bidang begini kita gambarkan. Nah, kita memiliki bidang Y di situ kan ya, yang membangun tubuhnya dan bidang X gitu kan. Juga yang membangun tubuhnya secara horizontal ini secara vertikal. Nah, teman-teman, jadi kita sudah bisa bayangkan ketika bidang dua dimensi itu memiliki dua sumbu X dan Y misalkan ya. Nah, yang ketiga, nah, kita berbicara tiga dimensi secara konsekuensi logis dan ini mungkin sudah saya sampaikan ya di beberapa kesempatan dalam kelas maupun dalam video bahwasanya tiga dimensi itu berarti kita memiliki tiga sumbu yang kita kenal sebenarnya sebagai X, Y, dan Z begitu ya. Kita kenal dengan X, Y, dan Z. Saya coba gambarkan. Ada X di sini ya, ada Y di sini. Ini kan bilang dua dimensi ya. Lalu kita tambahkan tiga dimensi di sini, di Z begitu ya, teman-teman semua. Nah, itu adalah X, Y, Z ini merupakan bahasa matematika. Nah, sekarang kita terapkan ke bahasa geologi. Dalam arti kita harus menyesuaikan sumbu-sumbu ini dengan arah mata angin gitu kan atau sistem koordinat yang ada. Nah, kita tentukan berarti dalam hal ini teman-teman semua untuk tiga dimensi kita bisa pahami bahwasanya tiga dimensi ini tersusun dari satu bidang vertikal ya yang berupa Y di sini ya. Jadi vertikal itu tegak begitu. Satu bidang vertikal dan dua bidang horizontal yaitu X dengan Z dalam hal ini ya, teman-teman ya. Nah, sampai sini coba dipahami baik-baik. Jadi, dalam suatu bidang tiga dimensi selalu memiliki nilai satu sumbu vertikal dan dua sumbu horizontal. Begitu ya. Jadi akan ada vertikalnya cuma satu dan horizontal cuma dua. Nah, nanti kita kaitkan yang horizontal ini dengan arah mata angin. Gitu. Sedangkan yang vertikal itu kita kaitkan atau kita sandingkan dengan posisi atas atau bawah begitu kan. Karena berbicara vertikal tentunya kita berbicara posisi di atas atau di bawah. Nah, ini contohnya teman-teman semua. Jadi ada X1, X2, X3. Nah, kebetulan Y-nya positif begitu kan ya. Atau sumbu vertikalnya positif kita sebut sebagai up atau atas ya. Sedangkan sumbu Z-nya gitu kan kita mungkin ini kita bilang Z ya kalau dalam model yang saya gambarkan ini. Ini ke arah utara ya, ke arah utara, anggaplah ke arah utara dan tentunya X1-nya itu ke arah timur begitu kan. Kalau kita lihat bagian kanannya, di sini juga ada arah utara, ada arah timur dan X3-nya dia ke bawah tuh arahnya, berarti dia eh, down begitu kan ya atau bawah begitu ya. Nah, saya coba tambahkan mungkin ketika kita menggambarkan di bagian sini, ini kita sebut sebagai west begitu kan atau barat ya. Nah, kita gambarkan lagi ke arah sini nih teman-teman. Ini kita sebut sebagai south begitu. Nah, ini merupakan konsep bangun ruang dalam aspek geologi ya. Nah, ini harus paham betul nih. Ini satu slide juga saya sudah panjang menjelaskannya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa fokus di sini. Dan ini teman-teman pastikan ini sudah mengerti dulu sebelum kita masuk ke slide-slide selanjutnya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam definisi sebuah gaya. Nah, ini teman-teman silakan dibaca definisinya. Ini ada beberapa definisi. Saya kutip dari buku Davis and Reynolds dan juga ada beberapa dari Newton juga begitu ya, dari hukum Newton lah. Jadi secara klasik sebenarnya kan gaya itu merupakan sesuatu yang merubah atau cenderung untuk merubah keadaan diam atau keadaan bergerak suatu benda. Jadi ada beberapa hukum Newton yang terkenal, mungkin teman-teman yang sudah belajar fisika dan mendapat nilai yang baik harusnya sudah hatam dengan hukum Newton ini kan ya. Jadi saya coba sebutkan dulu kalau gaya ini menggambarkan dorongan atau tarikan ya dalam aspek geologi ini dan juga menyebabkan objek itu bisa berubah kecepatan atau berubah bentuk. Jadi gaya ini merupakan faktor penyebab objek ini terdeformasi begitu ya. Baik perubahan posisi, perubahan bentuk, ukuran dan sebagainya. Tentunya kita harus sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan coba mereview sedikit yang sesuai dengan hukum Newton ya. Jadi eh, kita kita bicara hukum pertama Newton, bahwasanya F sama dengan 0 berarti kan ya. Itu ada sebuah benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ketika tidak ada gaya total yang diberikan pada benda. Jadi pada dasarnya
sebuah benda itu memiliki gaya, tetapi nilainya akan nol ketika dia diam, ya, karena konstan. Dan yang kedua adalah ini perubahan kecepatan atau kecepatan benda bermassa m searah dengan sebanding dengan gaya total yang diterapkan. Jadi maksudnya ini merupakan penjabaran atau pendefinisian dari gaya yang merupakan kita kenal semua F sama dengan m kali a begitu ya. M kali a, massa dikali percepatan di situ ya. Atau nanti juga kita bisa sandingkan ketika bendanya jatuh, itu kita kaitkan dengan gravitasi di situ ya. Oke, lalu yang hukum ketiga ya menyatakan bahwa pada setiap gaya memiliki gaya yang sama dan berlawanan. Jadi setiap gaya itu memiliki gaya yang berlawanan. Dalam artian ketika teman-teman memiliki benda nih, ya, seperti gambar yang ini sebenarnya ya. Nah, ketika dia bergerak ke sini, tentunya sebenarnya dia punya gaya juga yang ke arah sini. Cuman gaya yang ke arah sini ini memiliki nilai negatif begitu kan, atau memiliki nilai lebih kecil daripada yang ini sehingga benda ini bisa bergerak ke salah satu sisi. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi untuk pendalamannya teman-teman silakan diulas lagi di hukum fisika. Nah, secara umum seperti itu. Dan juga tentunya dari gaya ini teman-teman kita bisa mendefinisikan bahwasanya translasi, rotasi, distorsi, dan dilasi atau kita sebut sebagai komponen deformasi itu merupakan reaksi batuan terhadap stres yang dihasilkan oleh gaya. Oke. Nah, apa stres itu? Nah, nanti kita akan jawab, tapi sebelumnya saya akan saya akan memaparkan kondisi kesetimbangan dari gaya atau mungkin beberapa keadaan ya yang akan dimiliki oleh sebuah gaya. Oke, ini masih gaya ya. Oke, yang pertama adalah kita sebut sebagai balance atau kita lihat gambar A. Jadi itu keadaan setimbang. Kiri dan kanan sama tenaganya ya. Ya tadi kan hukum Newton yang satu mungkin ya. Kita katakan seperti itu. Nah, yang B itu ini kita sebut sebagai torque. Torque ini secara umum adalah suatu gerakan berupa dorongan pada suatu poros. Nah, teman-teman ingat di pekan lalu saya sempat membahas terkait dengan vorticity ya. Terkait dengan vorticity, nah itu merupakan gerakan sebuah gaya pada porosnya ya. Jadi dia berputar pada porosnya mungkin tanpa merubah koordinat eksternal. Nah, di sini juga kan hanya berputar pada porosnya ya dan kita sebut sebagai rotasi internal di situ. Nah, itu gaya, dia berputar gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah static equilibrium. Jadi itu kondisi ketika torque dan force-nya itu kembali setimbang. Jadi maksudnya seperti balance, tetapi sebenarnya sudah mengalami torque. Jadi dia porosnya sudah bukan di posisi awal, dia sudah berputar tuh, dia sudah mengalami rotasi internal, gitu. Tapi belum mengalami perubahan koordinat eksternal. Nah, ketika kita berbicara dynamic equilibrium, yang gambar D, ini merupakan pergerakan sebuah benda ya, atau pergerakan dengan kecepatan konstan yang lurus tanpa berputar, tanpa spinning atau tanpa mengalami torque yang tadi begitu. Jadi dia bergeser saja atau kita sebut sebagai translasi di sana nantinya. Nah, ini sebenarnya bisa menerjemahkan bahasa deformasi teman-teman semua, khususnya rotasi dan translasi. Tapi kan kita gambarkan yang D itu merupakan translasi dan yang B itu kita sebut sebagai rotasi begitu. Nanti untuk dilasi dan distorsi nanti kita bisa sesuaikan. Baik, nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman semua dalam gaya, nah ini kita anggap ini sebuah gaya ya. Ini vektor sebuah gaya teman-teman ya. Hati-hati kalau melihat sebuah garis lurus ini kita sebut sebagai vektor di sini ya. Ya, kita sebut sebagai vektor dari sebuah gaya. Nah, kita bagi ke dalam dua kelas dalam gaya ya. Kita sebut juga ada body force dan ada surface atau contact force. Nah, di sini disebutkan di Mins 1976 maupun di Twist and Morse ya di 1992. Jadi untuk yang kedua itu ada surface atau contact force itu. Kalau untuk surface force itu mungkin dari Mins ya, sedangkan contact force itu dari Twist and Morse. Jadi teman-teman itu sama saja maksudnya. Nah, silakan nanti definisi lengkapnya di teman-teman bisa baca. Yang jelas ketika kita berbicara body force dan surface force ini merupakan kondisi sebuah gaya pada suatu benda yang nantinya dihubungkan dengan sekitarnya. Apakah berhubungan atau tidak begitu kan? Kalau untuk body force singkatnya itu seperti gaya-gaya yang besar, kayak gaya gravitasi dan gaya elektromagnetik yang sebenarnya tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya yang terdapat pada material di sekitar benda tersebut. Jadi gayanya tuh whole begitu kan, besar. Sedangkan surface dan contact force ini merupakan gaya yang tentunya berhubungan dengan benda-benda di sekitarnya. Nanti dia menghasilkan bidang
menghasilkan bidang kontak baik bidangnya itu real maupun imajiner. Nah, contohnya ini nanti ada pembebanan yang nanti menghasilkan sebuah sesar dan sebagainya. Nah, tentunya untuk body force dan surface force akibat pembebanan atau kita sebut sebagai overburden ataupun kompaksi begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu ini merupakan sebab utama terjadinya deformasi secara geologi. Nah, tentunya gaya-gaya yang bekerja pada suatu fisik tertentu atau pada suatu objek tertentu yang nanti kita kenal sebagai stres. Nah, itu dia. Kita beralih ke definisi dari stres, teman-teman semua. Nah, stres itu dalam hal ini kita sebut sebagai vektor yang disebut sebagai traksi. Tapi nanti saya akan deny ini karena stres itu merupakan sebuah tensor ya. Tapi teman-teman dipahami dulu bahwasanya stres itu adalah besaran tensor atau yang dikenal sebagai traksi. Nah, teman-teman pahami ya, di sini ada yang kita sebut sebagai traksi. Yang tentunya dia memiliki definisi sebagai gaya persatuan luas atau ini ya. Teman-teman jangan salah menyebutkan simbol, ini sigma namanya ya. Ini sigma kecil. Stres sama dengan gaya yang dialami oleh suatu luas permukaan tertentu atau bidang tertentu. Kalau kita bikin satuannya, nah seperti ini ya, Newton per meter persegi. Atau kita bilang ada kilogram per meter second pangkat min 2. Kilogram per meter min 1 second min 2 begitu ya. Nanti kita kaitkan dengan ini ya. N per atau Newton per meter persegi. Nanti satuannya ada yang kita sebut sebagai Pascal sebagai satuan standar internasional sistem SI ya. Kita SI-nya itu Pascal walaupun nanti kita dalam aplikasinya di industri ada beberapa sebutan sesuai dengan kegunaannya. Nah, tentunya ketika kita berbicara suatu deformasi di bumi, suatu stres di bumi, Pascal itu sangat kecil sekali teman-teman semua. Sebagai nilai stres ya, karena kalau kita berbicara kita pukul suatu benda itu kan menghasilkan sekitar mungkin bisa kita hasilkan belasan sampai puluhan Pascal begitu. Apa yang terjadi ketika deformasi sebuah batuan gitu yang memang besar gitu kan dengan tenaga yang besar. Nah, makanya untuk di kerak bumi khususnya itu mungkin akan diterjemahkan dengan atau dinyatakan dengan megapascal atau 10 pangkat 6 PA ya, Pascal, ataupun gigapascal 10 pangkat 9 Pascal. Jadi sangat besar sekali ya di satuan Pascal ini. Oke, nah ini adalah dua contoh yang menarik terkait dengan struktur geologi. Jadi terkait dengan stres maksudnya. Nah, teman-teman semua kita lihat gambar dinosaurus, gambar T-Rex nih ya. Anggaplah T-Rex tapi walaupun T-Rexnya nggak garang tuh. Nah, ini di Twist and Morse. Jadi ketika T-Rex dia berdiri pada suatu bidang. Kita pahami semuanya bahwasanya T-Rex ini kan memiliki massa. Dia memiliki berat begitu kan. Dia memiliki berat badan begitu kan, memiliki massa dan tentunya karena dia berdiri seperti ini otomatis ada gaya gravitasi yang menarik dia ke bawah. Berarti dia menghasilkan sebuah gaya dari bebannya dia dikalikan dengan gaya gravitasi. Anggaplah dia memiliki beban sebesar anggaplah 100 Pascal misalkan ya teman-teman ya. 100 Pascal. 100 Newton. Kita memiliki beban 100 Newton nih T-Rex-nya. Nah, ketika dia berdiri pada bidang balok seperti ini, dia akan stabil. Dia stabil nih. Nah, tetapi kita lihat gambar yang B, dengan berat yang sama, dengan gaya yang sama, dia berdiri di suatu bidang yang memiliki tiang yang sedikit luasnya volumenya tidak sebesar yang A, dia mengalami patah di sini. Nah, coba ini menghalangi gambarnya. Dia mengalami patah di sini, teman-teman semua. Nah, ini bisa kita katakan bahwasanya luas permukaan yang diterima tidak sama, ya enggak? Jadi anggaplah ini A1 nih, kita lihat gambar A1 ini memiliki luas sebesar 10 meter persegi misalkan. Berarti stres yang terjadi dengan arah vertikal ini merupakan 100 per 10 kan ya. Berarti sekitar 10 Pascal misalkan. 10 Pascal begitu. Nah, sedangkan ketika kita berbicara A2 nih, A2 ini mungkin kecil ya, ini 2 meter persegi misalkan. Berarti stres yang diterima pada suatu benda ini yang B, itu kita katakan 100 dibagi 2, 50 Pascal. Nah, yang walhasil
dia akan mengalami patahan di sini. Ya, kalau kita lihat ini kan seperti sesar ya, dia patah di sini. Jadi sebenarnya walaupun bebannya sama, tetapi ketika benda yang menerimanya atau luas permukaan yang menerimanya itu ukurannya berbeda, nanti kita kaitkan juga dengan kekuatannya berbeda, maka dia akan cenderung lebih mudah untuk patah, atau bisa kita katakan stresnya itu memiliki nilai yang berbeda. Jadi stres itu tidak hanya berhubungan dengan gaya, tetapi berhubungan dengan seberapa luas bidang yang diterima. Seperti itu. Nah, unik juga kita lihat gambar atau kita lihat kasus yang kedua di Davis and Reynolds di 96 ini. Ada sebuah anak remaja gitu ya, sedang bermain ice skating begitu. Nah, tentunya kita tahu dia kalau ice skating dalam ini ya, dalam es begitu ya, di sebuah danau yang membeku mungkin ya, jadi menghasilkan es begitu. Dia untuk bermain ice skating dia menggunakan ini ya, menggunakan pisau di sepatunya kan ya, sepatu ice skating begitu. Tentunya pisaunya itu kan lebih tipis tuh. Nah, jadi ketika dia berjalan dalam suatu kondisi tertentu akhirnya dia patah esnya atau dia hancur esnya break lalu dia nyemplung. Nah, yang uniknya kenapa orang yang menolong ini tidak juga patah? Padahal ini kayak kalau kita lihat badannya lebih besar ya. Nah, tentunya karena dia merangkak di dalam es. Jadi apa namanya? Luas permukaan yang dia yang es terima atau beban yang es terima itu lebih terbagi karena luas permukaannya lebih besar begitu. Sedangkan ini kan bebannya terfokus pada pada dua pisau ini ya. Satu bahkan ya, karena memang kan dia satunya lagi ngangkat begitu kan. Jadi seperti itu juga ya. Jadi yang pertama adalah pengaruh dari bidang yang menerima gaya. Yang kedua adalah dari gayanya tersebut. Gayanya itu di apa namanya diberikan oleh luas permukaan yang besar ataupun luas permukaan yang kecil. Kalau misalkan gambar yang A nih, T-Rex-nya kan sama-sama berdiri di atas kaki begitu ya. Berdiri dengan kaki. Coba yang satu lagi mungkin berdiri dengan bidang yang sama. Coba nih mungkin dia berdiri hanya satu tangan. Mungkin stresnya pun akan berbeda di sana. Begitu ya. Jadi teman-teman bisa dipahami di situ. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan salah satu contoh penyelesaian dalam menyelesaikan stres di situ. Nah, ini dari contoh di Davis and Reynolds saya kutip. Jadi, teman-teman semua, kita bayangkan, jadi ada suatu ruangan, ya, ini di museum lah kita anggap. Lalu di museum ini dia memiliki pilar, memiliki tiang, begitu ya. Dia memiliki tiang dengan di atasnya ada suatu batuan yang berbentuk kubus dan di bawahnya ada tiang. Nah, tentunya kita bisa menghitung volumenya masing-masing ya. Di sini ada kubusnya, tentunya ada tiangnya. Dan nanti dikaitkan juga dengan apa namanya dengan sifat batuannya seperti apa atau nanti kita kenal dengan densitasnya. Nah, secara langsungnya begini ya. Jadi kita hitung dulu, misalkan ini di bagian atasnya seperti ini, bagian yang kubusnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan dia memiliki volume sekitar 8 meter kubik ya. Dan di kubus ini dia memiliki apa namanya densitas atau kita anggap ini merupakan granit lah batuannya misalkan ya. Granit itu memiliki densitas 2,7 gram per cm kubik atau 2700 kg per meter kubik. Ini kan kita sesuaikan ya. Tadi awalnya cm kubik karena memang volumenya meter kubik, jadi kita sesuaikan dengan satuan meter kubik. Nah, berarti dia memiliki massa di bagian atasnya ini, di bagian yang kubus. Yang kubus ini sekitar 21 ton begitu ya. 21.600 kg. Nah, tentunya kita dari massa ini kita bisa menerjemahkan menjadi sebuah gaya. Kita tadi kenal gaya itu merupakan M dikali A atau dalam hal ini kita kaitkan dengan sebuah gravitasi. Jadi masanya tadi 21.600 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat, yaitu merupakan nilai percepatan atau akselerasi dari gravitasi begitu. Nah, kita katakan bahwasanya dia memiliki gaya sekitar 211.680 Newton di sini kan ya. Nah, lalu kita selanjutnya menghitung stres yang terjadi pada suatu benda ini. Nah, kita lihat bahwasanya stres itu merupakan satuan dari gaya dibagi dengan luas permukaan.
Nah, gaya dibagi dengan luas permukaan, yang alhasil kita hitung 211.680 Newton dibagi dengan luas area. Nah, areanya itu merupakan ini ya, sebuah tabung ya teman-teman, yang kita tahu dia memiliki lingkarannya ini kan. Jadi ini tabung, tapi kan kita melihat apa yang dikenai oleh kubus. Jadi walaupun tabungnya tinggi teman-teman, tapi hanya lingkarannya saja kan, hanya alasnya saja atau atapnya dari tabung ini saja yang mengalami pembebanan. Nah, sebenarnya untuk atapnya sendiri kan dia membentuk lingkaran tuh dengan jari-jari dengan diameter 1 meter, berarti jari-jarinya itu berarti 0,5 meter atau setengah meter. Jadi dihitung luas permukaannya 0,79 meter persegi singkatnya. Lalu dia menghasilkan stres dari gaya dibagi luas permukaan yang kurang lebih dibulatkan menjadi 268 kilopascal. Nah, jadi ini merupakan contoh perhitungan sederhana dari stres begitu ya, teman-teman ya. Dan silakan ya teman-teman dipahami lagi, dan ini sebenarnya cukup cukup baik dalam dalam mengaplikasikan perhitungan stres begitu. Oke, kita teman-teman kita bisa pahami bahwasanya besar stres ini kan berarah vertikal begini ya. Berarah vertikal yang tentunya dialami pada sebuah titik di bawah gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam kondisi bumi saat ini gitu kan, tentunya kita berbicara batuan ya. Batuan itu ada di permukaan dan di kedalaman bumi. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam kondisi geologi saat ini, jadi sebenarnya besar stres berarah vertikal pada sebuah titik di bawah permukaan bumi yang merupakan fungsi dari dari gravitasi. Teman-teman juga tahu kan, kita juga bisa memiliki nilai densitas. Misalkan ada batuan dalam bumi ya, lalu dia memiliki gravitasi juga, dan nanti dia memiliki ketinggian di sini. Nah, ketika kita berbicara ini aja, kita bicara penampang ya, penampang kedalaman. Nah, kita dalam sini misalkan ada batuan A, ada batuan B, ada batuan C di situ ya. Dia akan memiliki nilai densitas masing-masing berbeda ya. Nah, lalu dia dikunci dengan nilai gravitasi yang kita anggap sama lah 9,8 dengan ketinggian tertentu. Nah, nanti dia akan ketika di batuan A misalkan, dia akan memiliki perubahan stres secara signifikan. Di titik ini dia akan memiliki nilai stres yang lebih kecil daripada di titik di bawahnya. Sama juga dengan di B atas dan B bawah, C atas dengan C bawah. Nah, karena ketika kita anggap semuanya sama, kita anggaplah ini densitas kerak bumi yang memiliki nilai 2,7 gram per cm kubik. Nah, kita anggap ini batuannya sama, jadi semakin ke bawah dia akan memiliki nilai semakin besar tergantung dengan kedalamannya ya. Jadi fungsi dari tadi densitas, gravitasi, dan kedalamannya masing-masing ini yang kita sebut sebagai lithostatic stress ya. Lithostatic stress begitu ya. Stres. Jadi ini adalah stres dari lithostatik. Jadi kita anggap densitasnya sama, gravitasinya sama, dan tentunya dia akan mengalami perubahan sesuai dengan kedalaman. Ini akan coba saya review lagi di bagian keempat ya, di stress in lithosphere. Nah, tentunya ini akan bervariasi nilainya mengikuti kedalaman. Jadi dalam artian batuannya homogen ya. Homogen itu densitasnya sama. Oke, baik, kita lanjutkan ke ini adalah bagian selanjutnya. Jadi ada stres, tentunya teman-teman sudah tahu definisi stres tadi ya. Dan juga ada pressure. Nah, tentunya apa perbedaan dari stres dengan pressure? Nah, ini satuannya sama teman-teman semua. Ini satuannya sama, dan kalau kita coba kita lihat rumusnya, jadi sebenarnya sama juga. Satuannya sama, rumusnya sama gitu. Tetapi perbedaan antara stres dan pressure. Jadi stres itu kalau kita artikan tekanan, ya pressure juga tekanan gitu kan ya. Jadi memang ada kosakata yang tidak bisa kita terjemahkan, makanya mohon diterima ketika dosen-dosen menjelaskan suatu hal menggunakan bahasa Inggris begitu ya, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa diterima ketika kita terjemahkan. Jadi pressure tekanan, stres pun tekanan, tapi tekanan seperti apa begitu ya. Jadi memang perlu dengan bahasa Inggris. Seperti stres itu merupakan kondisi kita lebih ke arah objeknya batuan begitu ya, dan juga dipengaruhi oleh kekuatan suatu batuan. Jadi
kekuatan suatu objek, dalam hal ini kan batuan, itu berpengaruh dalam nilai stres gitu kan. Dan juga stres itu memiliki arah tertentu, bisa dari ke arah northeast, ke arah north, ke arah south dan sebagainya. Nah, sedangkan pressure ini merupakan objeknya bukan batuan, objeknya itu lebih ke arah cairan dan gas. Sebenarnya ini poin pentingnya di sini, poin utamanya di sini. Tentunya dengan berbicara pressure kita mengabaikan kekuatan suatu bendanya karena memang cairan dan dengan gas ya. Ini lebih homogen lah ya. Dan juga medan tegangannya hidrostatis itu. Jadi tidak memiliki arah dari macam-macam. Jadi cenderung pressure itu dari satu arah saja begitu. Atau dari beberapa arah yang sudah fix begitu ya. Sedangkan stress itu kan muncul dari segala arah. Nanti kita lihat di slide di bagian kedua. Nah, makanya itu stress itu digunakan kepada batuan, sedangkan pressure kita gunakan ke cairan dengan gas. Jadi kalau kita berbicara lumpur, berbicara air, kan kita berbicara tekanan. Tekanan air di rumah lagi kecil gitu misalkan ya. Kita bisa katakan sebenarnya nggak salah juga, stres air di rumah lagi kecil gitu kan ya. Tapi memang penempatannya berbeda di situ. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Ini merupakan satuannya, teman-teman. Jadi, satuan dari stres, dari gaya, dari pressure seperti apa. Jadi, stres dan pressure pasti satuannya sama gitu ya. Karena memang barangnya sama, itu lagi. Sifatnya sama maksudnya. Nah, satuan sebagai SI-nya yaitu Pascal, teman-teman. Tetapi memang kadang-kadang kita menggunakan ada bar, ada ATM, ada PSI gitu kan. Kalau PSI ini biasanya kita gunakan di pemboran, di lumpur ya, di lumpur yang ditekan karena memang PSI ini lebih mewakili lah nilainya lah daripada Pascal. Sedangkan ATM ini lebih cenderung ke tekanan dari tekanan udara begitu ya. Sedangkan bar juga sama juga, dia menggunakan untuk beberapa satuan tertentu, beberapa objek tertentu yang mungkin juga sama terhadap tekanan-tekanan udara begitu ya. Atau nanti ada gal juga, sebenarnya gal itu khusus untuk lumpur begitu kan, atau galon lah gitu. Nanti itu lebih lanjut di ini ya, di reservoir geomekanik atau di geomekanika atau di rock mechanics begitu ya. Yang penting teman-teman sudah paham ada Pascal, dan tentunya nanti mungkin saya akan menggunakan dua jenis Pascal dengan PSI ya, pounds per square inch. Lebih seringnya seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi, ini cukup banyak juga ya untuk video pembelajaran yang pertama nih, cukup lama juga begitu. Jadi teman-teman tetap fokus ya. Nah, untuk tipe-tipe dari stres itu kita menggambarkan ada beberapa tipe. Nah, teman-teman jangan lihat objeknya, tapi teman-teman lihat panahnya. Jadi ada yang kita sebut sebagai tensional stress atau tensile stress, yaitu berupa tarikan. Nah, stres itu atau tekanan itu bukan hanya menekan ya, tapi kita juga bisa anggap tarikan itu sebagai nilai stres begitu, atau sebagai tipe dari stres. Jadi ada tensile atau tensional, dia bergeraknya ini ya menjauh dari benda gitu ya, tarikan ataupun tekanan ya. Nah, kita sebut sebagai kompresional stress gitu ya. Nah, ini secara fundamental, secara definitif itu ada dua saja, tensional dengan kompresional. Nah, tetapi kekinian kita melihat bahwasanya ada tipe stres yang bergabung antara kompresional dengan tensional yang nantinya akan menghasilkan stres tersendiri, yaitu kita sebut sebagai shear stress begitu ya. Nah, ada shear stress. Nah, oke. Baik, teman-teman. Jadi sudah tahu ya ada tiga sebenarnya jadinya. Ada tensional stress, ada kompresional stress, dan gabungan antara keduanya akan ada kalau gabungan keduanya itu berarti ada tensialnya, ada kompresifnya. Itu kita sebut sebagai shear stress di sini. Nah, dengan melihat objeknya teman-teman, kira-kira mana yang pure shear, mana yang simple shear. Nah, nanti teman-teman silakan dicari ya jawabannya. Nanti akan saya tanya di kelas. Oke, baik. Nah, di sini itu ada yang kita nah, tentunya dari apa namanya? Dari stres yang tadi, karena memang stres ini kan misalkan dari gaya terhadap suatu permukaan benda ya, suatu bidang yang nantinya akan menghasilkan misalkan begini. Bendanya di sini ya, kita gambarkan persegi di sini. Nah, bendanya kan mungkin akan patah seperti ini. Bisa jadi patah seperti ini ya, seperti gambar dinosaurus tadi, atau patah seperti ini begitu ya. Jadi kita akan melihat beberapa kemungkinan suatu benda itu patah ketika menerima stres. Nah, sebelumnya teman-teman, jadi kita harus jadi stres ini dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan vektornya ya, berdasarkan vektornya. Kalau tadi kan berdasarkan tipe
ada tekanan maupun ada tensile atau kompresif maupun tensile begitu, tekanan dan tarikan. Nah, secara vektornya kita akan bagi stres ke dalam dua jenis. Nah, ada yang kita sebut sebagai normal stress dan ada yang kita sebut sebagai shear stress. Nah, pelan-pelan di sini. Jadi ini merupakan kondisi yang berbeda ya dengan kondisi perhitungan di awal. Karena kita menganggap benda ini akan patah atau akan fail sehingga menghasilkan bidang retakan yang memiliki sudut miring. Nah, jadi kita perhitungannya lebih spesifik. Kalau tadi kan ngitungnya stres secara umum saja, ini perhitungannya. Nah, sedangkan sekarang kita menghitung stres berdasarkan bidang yang failnya atau yang patahnya, begitu kan? Nah, tapi memang ini merupakan kondisi yang umum. Jadi pasti stres ini selalu dikaitkan dengan bidang patahnya, begitu ya. Karena sejatinya kita tidak bisa mengetahui nilai stres atau kita secara aspek geologi kita tidak perlu mengetahui nilai stres sebelum batuan itu patah, kecuali untuk aspek tertentu seperti kita ingin menentukan atau merekayasa suatu mekanikal tertentu ya gitu ya, membuat suatu fractures dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi kondisi stres kan sebenarnya seperti ini dari awal, dia secara vertikal misalkan ya. Nah, ketika kita menghadapi bidang miring seperti gambar oranye ini, maka kita akan memiliki dua arah stres lagi atau dua vektor stres lagi yang kita sebut sebagai normal stress. Nah, normal stress ini merupakan vektor stres yang berorientasi tegak lurus terhadap bidang permukaan. Di sini kan bidang permukaan. Dia tegak lurus terhadap bidang permukaan kita sebut sebagai normal stress. Oke, baik. Nah, normal stress ini, oke, saya lanjutkan dulu ya. Sedangkan yang satu lagi, itu kita sebut sebagai shear stress, yang dia memiliki arah paralel terhadap bidang permukaan. Nah, oke. Nah, tentunya ketika kita berbicara vektor, pasti memiliki arah. Nah, normal stress ini arahnya kemana? Arahnya mendekati bidang atau menjauhi bidang. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi stres yang terjadi. Kita anggap yang paling mungkin adalah kompresif begitu ya. Kita anggap kompresif dari sini, dari atas. Berarti kan normal stress ini dia memiliki arah mendekati bidang. Nah, arah mendekati bidang ini kita bisa katakan memiliki nilai positif gitu kan. Sedangkan lawannya yaitu tensile begitu kan, tarikan memiliki nilai negatif. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah shear stress nih teman-teman semua. Nah, ketika shear stress-nya dia itu memiliki arah, kalau misalkan paralelnya bidang seperti ini kan, bidangnya itu miring ke kanan gitu kan. Jadi shear stress-nya kan pasti ke arah sini gitu. Gak mungkin kita naik ke atas kecuali dengan kondisi tertentu. Nah, kita anggap ini kondisinya dia turun ke bawah. Nah, berarti kan kalau misalkan kita kaitkan dia memiliki bentuk seperti ini ya. Cenderung menganan atau dekstral begitu. Nah, nilainya itu sebenarnya akan menghasilkan nilai negatif sebenarnya. Ini mungkin beberapa referensi mungkin berbeda sih. Saya sempat membaca berbeda. Tapi teman-teman mungkin kalau misalkan searah dengan jarum jam dalam hal shear stress, ini sebenarnya untuk more nanti dikaitkan sebagai nilai negatif, tapi ini nilai positif untuk sinistral. Tetapi teman-teman nggak usah fokus ke sini ya, tapi lebih fokus ke arah pergerakannya karena ini nggak terlalu penting kalau menurut saya. Yang penting itu adalah nilai positif untuk ini, kompresif dan tensile. Nah, jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah memahami ya apa itu normal stress, apa itu shear stress karena ini akan dipakai di beberapa slide selanjutnya begitu. Dan normal stress dan ada shear stress. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan kondisi teman-teman penurunan normal stress seperti apa, shear stress seperti apa. Ini gampangnya kita memiliki gaya dari sini. Tentunya dia memiliki nilai ini ya, nilai stress begitu. Pada bidang A1 tadi pada tabung tadi ya. Nah, ketika kondisinya tabungnya tadi patah dengan bidang seperti ini, nah nanti dia akan memiliki fungsi stres yang berbeda. Jadi akan menghasilkan normal stres dari arah sini kan dan shear stress dari arah sini. Nah, nanti ini merupakan kalkulasi atau penurunan rumus yang tentunya nanti bisa menghasilkan hasil bahwasanya normal stress itu dikatakan seperti rumusnya. Sigma dikalikan cos kuadrat theta gitu. Cos theta kuadrat gitu kan ya. Sedangkan untuk shear stress itu berarti stres dikali sin 2 theta dibagi 2.
Nah, ini nanti teman-teman silakan dibaca saja karena ini cukup mudah untuk dipahami dengan membaca. Oke, baik, satu lagi nih sebelum kita akhiri. Nah, ini merupakan kondisi hubungan antara ini ya tadi ya, hubungan antara stres, normal stres dan shear stress begitu ya. Tentunya nanti juga kita bisa mengetahui ada ada shear force, ada normal force begitu kan. Tinggal kita balikan saja berarti kan F sama dengan sigma kali A begitu kan. Sama dengan misalkan ini normal stress yaitu berarti ini normal force begitu kan. Ini hubungannya ketika dia memiliki sudut. Nah, ini nanti teman-teman silakan Nah, ketika miring seperti ini, nah kita ulangi ya. Ini ada kondisi shear stress dan ini kondisi normal stress. Mungkin teman-teman bisa fokus ke stressnya saja. Kita lihat. Nah, ketika kondisi di sini, ketika dia memiliki sudut yang relatif kecil ya teman-teman ya. Nah, dia akan memiliki nilai seperti ini. Jadi normal stressnya itu tidak memiliki nilai 100% dari stres, tetapi dia memiliki nilai berapa persen lah. Kita tinggal lihat di diagramnya. Sedangkan untuk shear stress yang tadinya 0, yang kondisi awal tadi 0, karena memang tidak ada ya, tidak ada geserannya, sekarang dia memiliki nilai mungkin sekitar berapa persen nih, mungkin sekitar 30%-an lah. Lalu semakin meningkat seperti ini. Nah, puncaknya ketika memiliki theta 45 derajat. Jadi nilai shear stress itu paling besar di situ. Dan nilai normal stress itu paling setengahnya itu ada di sini. Ketika nilai normal stress setengah dari stres awal, dia memiliki sudut kemiringan 45 derajat lah kurang lebih ya. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini grafiknya. Dia mulai turun dan dia turun lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita akhiri dulu video yang cukup panjang ternyata, sekitar 40 menit lebih. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap fokus. Dan ini saya katakan materi ini sangat penting sekali karena ini materi dasar ya, yang nantinya akan membantu teman-teman untuk memahami bagian-bagian selanjutnya. Oke, terima kasih, saya cukupkan. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.